Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ini IT 2023 Mas Ali ya? Iya Pak. Iya. Diganti dulu Mas, namanya di rename dulu. Oke, sambil ini ya, tunggu teman-teman yang lain. Ini perkuliahan perdana. Teman-teman ini angkatan 2023 ya? Ya kan? Iya Pak. Gabungan antara reguler dan karyawan. Reguler berapa orang? Reguler 4 orang Pak. 4 orang. Karyawan? Di absensi ada 13, cuman yang aktif ada 3. Aktif nih maksudnya masih ikut perkuliahan atau enggak 3 orang tuh? Masih Pak. Enggak, maksudnya yang 13. Yang 11 kan? Yang 13 orang, yang 3-nya aktif, 10-nya nggak aktif lagi Pak. Di semester awal sudah nggak aktif lagi. Oh gitu. Sudahlah. Berarti total 4 tambah 3, 7 lah ya. Anggap aja 7 berarti ya. Iya Pak. Mas Rehan nih apa? Reguler atau karyawan? Karyawan. Reguler Pak. Oh reguler, Mas Rehan, Mas Aris nih ya, bertiga nih ya. Iya Ya, Pak. Masya Allah. Terbaik memang reguler. Berarti karyawannya belum hadir nih ya. Belum Pak. Kerja kali Pak. Oke aja. Saya ingin kerja ini ngajar. Oke, saya di awal saya ini dulu ya, saya himbau dulu teman-teman. Minta tolong ini di follow YouTube-nya Informatika, sudah tahu? YouTube-nya, karena itu masih sedikit betul, masih sedikit. 14 kah itu ya terakhir? 14. Setahu saya itu kan 100 lah minimal untuk bisa live streaming. Gunanya live streaming itu nanti kalau misalnya teman-teman sidang itu bisa kita live streaming, tapi di-upload tidak public, unlisted. Jadi kalau teman-teman buka YouTube-nya Informatika itu nggak ada videonya karena memang nggak public videonya. Karena videonya itu isinya tentang seminar. Karena kan sebagai syarat teman-teman nanti mau seminar, sempro, semhas, gitu ya. Sempro lah, mau sempro itu kan harus hadir sidang, ikut sidang. Seminar maksudnya, ikut seminar. Minimal seminar proposal 1, seminar hasil 1. Nah itu setahu saya juga sudah dihimbau sama Pak Rian kan, untuk ini, untuk ikut kalau ada kakak tingkat yang seminar, nonton gitu kan, nonton bawa kartu seminar. Nah gunanya supaya teman-teman ini tahu bagaimana sistemnya seminar tuh gimana gitu loh. Kalau teman-teman ini nggak pernah nonton seminar kan nggak tahu, nggak ngerti gimana sistemnya, bagaimana sistem seminar itu gimana, itu gunanya. Itu saya minta tolong ya teman-teman yang lain juga ya, dihimbau lah teman-teman yang lain tuh mahasiswa informatika ya, di follow lah supaya bisa live streaming. Karena setahu saya tuh live streaming sebelumnya ada live streaming tapi pakai akun pribadi Parian, karena Parian tuh ratusan lah subscribernya, jadi bisa live streaming. Berhubung Pak Rian diterima di Unmul ya kan, CPNS di Unmul. Nah kan kita nggak mungkin lah pakai akun pribadinya Pak Rian kan.
Yang pasti kita pakai akun YouTube prodi kita. Nah, maka dari sekarang ya, ya minta tolong lah ya di follow lah biar bisa live streaming gitu. Gunanya nanti ya itu itu kan live streaming. Seminar nanti bisa live streaming. Jadi teman-teman karyawan itu bisa nonton live streamingnya. Kalau reguler ya tetap reguler itu tetap hadir nonton secara fisik datang ke kampus. Tapi kan kalau menurut saya sih ya nggak ada ruginya juga nonton langsung gitu seminar. Karena beda lah vibes-nya kan dibandingkan kalian lihat di live streaming, di rekaman live streaming dibandingkan hadir langsung kan tahu tuh gimana gimana ini ya atmosfernya kalau ini lagi seminar dibandingkan kalau live stream. Itu ya Mas Ali, Mas Rehan, Mas Aris. Ya siapalah temannya di situ informatika angkatan berapa ya minta tolong disuruh follow aja. Gitu. Masih nggak ada ini bubuhan ini karyawan ya nggak apa-apa kita aja bertiga berempat teman-teman ini kita 3 mata kuliah kan ya 3 mata kuliah ya biar lebih efisien ya ini sudah termasuk di 3 mata kuliah itu ya kuliah perdana di 3 mata kuliah itu kuliah perdana seperti biasa perkenalan saya share screen. Ada yang mau ditanya enggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Belum ada. Ada. Oke, perkenalkan ya nama saya Revi Ridwan Ahmad. Teman-teman bisa manggil saya Revi. Aktivitas saya sebagai pemilik bisnis di bidang jasa perbaikan servis gadget atau perbaikan gadget, terutama laptop, printer, dan smartphone. Nah, saat ini 3 yang kami handle itu 3 dan market between gadget service itu marketnya adalah mahasiswa. Jadi umur 18 sampai 23, 18 sampai 25 lah. Di anak-anak mahasiswa tuh marketnya aja. Memang banyak yang ke toko kami itu para mahasiswa. Karena di sini kan banyak kampus di seberang ini UNU, kemudian Winsi, Poltekkes, Polnes, Politani. Nah, tapi tidak hanya di seberang, ini yang membuat kami heran juga ya di kota juga mahasiswa Unmul itu ke sini. Mahasiswa Unmul, MKT, Widyagama dan seterusnya. Padahal kami kan di sini tokonya di seberang. Tapi mahasiswa yang ada di kota juga di sini. Untuk servis, saya sebagai editor di penerbitan Bok Kampung atau CV Bok Kampung Publishing, penerbitan buku, penerbit Bok Kampung, PKP. Dari tahun 2021. Kalau bisnis ini saya geluti dari tahun 2018 kalau Between. Kalau saya sebagai editor di penerbitan tuh dari tahun 2021. Saya juga dosen di UNU pastinya, UNU Kaltim, dan alhamdulillah di semester ini diberikan amanah juga mengajar di Winsi, Samarinda. Saya mulai jadi dosen itu tahun 2023 di UNU, di Winsi juga tahun 2023. Saya S1-nya pendidikan guru biologi Unmul dari tahun 2013 sampai 2017. Alhamdulillah tepat waktu 4 tahun. Kemudian saya lanjut S2 ilmu komputer dari tahun 21 sampai 23 di Nusa Mandiri, Jakarta.
Saya ada di sosial media, di LinkedIn ada, IG ada, YouTube ada, Facebook ada, TikTok ada. Oke, nah ini, sertifikat ini saya ambil yang memang relate dan juga, eee, yang bukan terbaru juga ya, saya ambil yang dari 2023 lah, dari 23 sampai 25. Terakhir itu saya ikut workshop fintech syariah tentang ekosistem keuangan syariah. Baru-baru aja ya bulan kemarin, bulan Maret, nggak salah bulan Maret ya waktu bulan puasa. Dan, saya juga biasa mengisi sebagai pemateri, narasumber, trainer, you name it lah. Ada beberapa di sini yang alhamdulillah sudah pernah saya sharing ilmunya tentang Mendeley, itu pernah saya isi sebagai, eee, pemateri di UINSI, SGI, Unmu Kaltim juga pernah ya, di Unmu. SGI itu Sekolah Guru Indonesia, Kalimantan Timur. Programnya Dompet Duafa. Jadi SGI itu, kumpulan dari guru-guru yang ada di Kaltim ya, tidak hanya di Samarinda, ada yang dari luar Samarinda ada juga. Intinya masih di regional Kaltim. Kemudian KTI di UINSI, saya pernah ngisi juga KTI di UINSI tahun 2023. COA, itu kelas COA di BPVP Samarinda atau dulu namanya BLKI, Badan Pelatihan. Ya Pak. Kemudian digital marketing skill di UINSI juga, tepatnya ini di prodi sistem informasi. Itu baru tuh, sistem informasi itu prodi baru di UINSI, Fakultas Usluddin Adab dan Dakwah UAD. Baru 2 tahun kalau nggak salah tuh. Mereka baru 2 tahun tuh. 2 tahun atau 4 tahun ya? Karena baru ini juga kan, baru akreditasi juga bulan yang lalu. Bulan yang lalu baru akreditasi. Kemudian inovasi media pembelajaran berbasis teknologi digital di SMA 4 Samarinda. Kemudian bijak di era digital di MA Al Mujahidin. Dan terakhir di di mana nih ya? Badan pelatihan juga PT Lisensia Persada Nusantara. Ini yang baru-baru yang diminta ngisi tentang public speaking. Narasumber. Pesertanya itu nakes, tenaga kesehatan, dokter juga ada di situ. Jadi public speaking tentang ini health service. Publikasi itu maksudnya artikel yang berhasil terbit di jurnal itu alhamdulillah ada 4. Masih sedikit 4. Kurang dari 10 itu masih sedikit. Nah, 4 alhamdulillah. Buku sudah 2. Tahun kemarin saya terbitkan buku Mendeley Desktop tentang Mendeley Desktop. Tahun ini tentang Google Profile Business. Alhamdulillah sudah publish juga, sudah terbit ISBN-nya dan sedang dalam proses percetakan, lagi dicetak bukunya. Semoga lancar. Oke, itu saja dari saya, teman-teman. Kita gantian karena saya sudah perkenalan, sekarang gantian teman-teman perkenalan. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman silakan follow IG saya. Itu IG saya, nama lengkap saya. Di follow, saya absen di situ. Namanya yang saya panggil itu yang perkenalan dulu.
Saya kasih dulu ya formatnya apa. Apa yang perlu dijelaskan dalam perkenalan, bentar saya carikan. Yang pasti nama lengkap lah ya. Teman-teman bisa siapkan boleh kertas, buku catatan, boleh juga di note HP atau laptop boleh. Ini ya saya kirim di Telegram ya. Telegram bagaimana formatnya. Tak bisa ini. Ini aja deh, kalian tulis apa aja yang kalian sebutkan. Yang pertama nama. Ini nggak mau di kopas di grup. Apakah saya apa nih? Saya screenshot aja ya. Saja. Nama, tempat tanggal lahir, suku, dan maksudnya ya saya kirim. Itu formatnya. Nama, tempat tanggal lahir, suku, asal, hobi, tujuan kuliah, tujuan hidup, goals, afirmasi. Goals itu bisa tentang apa tujuan kalian dalam waktu dekat ini. Apa? Kira-kira apa? Mau bikin bisnis kah? Mau buka bisnis? Atau bagaimana gitu ya? Goals dalam waktu dekat ini apa? Afirmasi adalah kalimat penguat, kalimat positif yang tanpa sadar atau tidak sadar teman-teman ini mengucapkannya baik itu dalam hati ataupun secara langsung. Kalimat-kalimat positif di saat kalian down. Di saat kalian apa ya? Lagi ya masa-masa inilah terpuruk mungkin ya. Ya, saya yakin di umur kalian ya pernah lah sudah merasa di titik terendah. Nah, itu. Apa kalimat yang kalian ingat? Apa kalimat yang kalian ucapkan ketika kalian ada di titik terendah? Nah, saya yakin teman-teman pasti pernah merasakan titik terendah dan ya titik terendah orang tuh beda-beda kan levelnya. Nggak mungkin sama lah ya titik terendahnya orang tuh. Titik terendah orang tuh pasti beda. Apa kira-kira? Kalimat penguat, kalimat positif. Dan itu kalimat itu yang membuat kalian sampai di titik yang sekarang. Nah, ya kan? Karena kalian ada di titik sekarang berarti masa-masa kritis itu sudah lewat ya kan? Masa-masa titik terendah itu berhasil kalian lewati berarti. Kalau kalian ada di titik terendah ini, ada di titik yang sekarang maksud saya. Kalau gagal ya kan bisa kalian misalnya kalau titik terendah di saat kalian down, drop, kalian gagal itu kan ya nauzubillah min dzalik kan bisa bunuh diri ya kan, bisa bundir ya kan. Dan inilah yang negatif-negatif lagi, yang lainnya lah, gitu. Tapi kan kalian hebat nih bisa sampai di titik yang sekarang, bisa kuliah, sampai sekarang masih lanjut. Nah, tuh. Silakan di-follow ya, nanti saya nih, kan saya lagi share screen, nanti saya lihatkan notifnya, saya panggil sekalian. Ini saya ini juga ya, share teman-teman yang baru join, ini saya share akun YouTube, akun YouTube-nya Informatika.
saya minta tolong di follow. Nah, apalagi yang karyawan ini, karena itu nanti gunanya untuk teman-teman karyawan, karena supaya bisa live stream, seminar nanti bisa live stream dan teman-teman karyawan itu bisa nonton live streamingnya sebagai syarat syarat untuk bisa seminar proposal. Karena kalau teman-teman mau sempro itu ada syaratnya, nggak bisa langsung aja mau sempro maju. Syaratnya salah satunya adalah hadir menonton seminar proposal minimal 1, seminar hasil 1 minimal. Kan yang karyawan ini kan nggak bisa hadir langsung di kampus. Nah, jadi bisa melalui menonton live streaming nanti. Live streaming teman-teman yang sudah kakak tingkat yang sudah maju duluan. Nah, makanya ya di-follow lah YouTube-nya itu ya. Karena minimal 100 setahu saya subscriber-nya kalau mau live streaming. Ini saya kirimin ini ya. Teknik Informatika 967 nama akunnya. Akun YouTube. Nah, ini tolong di-follow lah. Dikirim di grup. Memang udah ada videonya ya. Karena videonya itu video-video seminar dan di unlisted, tidak publik. Jadi memang nggak muncul. Dan ada videonya kalau kalian buka. Oke, udah ya. Saya buka ini Instagram dulu. Apa suara saya nggak kedengaran nih? Nggak kedengaran. Mana belum ada yang follow nih? Nggak ada, berarti saya anggap alpha semua nih. Ya Pak, IG-nya apa Pak? Loh, tadi Saya sudah, Pak. Oh ya Pak, saya tadi hilang jadi kan Pak Starling gangguan Pak. Ya. Yang salah Starling. Iya Pak. Ini ya pindah lokasi Pak lagi Pak. Belum ada. Sambil diisi ya apa yang di tadi di Telegram. Silahkan isi karena itu nanti yang disebutkan saat perkenalan sama nama, tempat tanggal lahir, domisilinya di mana, suku asal. Suku itu kita ngambil dari bapak, jadi ya bapak kita apa, Jawa ya Jawa berarti. Kita ambil sanadnya dari bapak. Itu sudah ada ya saya kirim ya linknya, link akun YouTube Prodi. Silahkan di follow teman-teman supaya bisa menyentuh 100 juta subscriber. Rehan Nur mana orangnya? Iya Pak. Silahkan. Saya stop share ya. Saya nanti bacakan aja langsung namanya. Rehan 17. Ya Pak. Ya, silahkan. Rehan. Ya Pak. Perkenalan.
Oh, perkenalan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Rehan Nur Pradipa, asalnya Tenggarong, Pak. Lulusan SMK YPK Tenggarong. Tempat lahir Tenggarong juga, Pak. Tuh, tuh apa? Suku saya Kutai, apa? Banjar Kutai, Pak. Bantu aja, Bapak apa? Bapak Banjar. Nah, Banjar berarti. Ya, hobi saya, Pak, main voli, Pak. Wih, mantap. Tinggi nih loncatannya nih. Anu, Pak, sekarang nggak bisa, habis kena tulang ekor, Pak. Oh, jatuh kah? Iya, Pak. Oh, atlet kah nih? Rehan, kamu atlet kah? Oh, enggak, Pak, hobi aja sering main, Pak, di kampung. Tulang ekor kenapa bisa kena? Naik motor. Salah jatuh, Pak. Oh, ini jatuh main poli kan naik motor. Motor, Pak. Kamu jumping, Pak. Kamu ngedrag ini di jalan ini. Balap liar kah kamu? Enggak, Pak. Emang sering laju sih, Pak. Masih Oh, laju. Ingat sayang nyawa. iya, Pak. Lanjut. Tujuan kuliah awalnya sih, Pak, ikut orang tua aja, Pak. Cuman lama-kelamaan sih makin tertarik gitu belajar teknologi. Apalagi kan perkembangan sekarang itu makin canggih, Pak. Ya, Teknologi, Pak. Tentang AI, apa kan itu makin bagus ke depannya. Pak. Oh, tujuan hidup sih, ya yang penting bermanfaat aja sih, Pak, tujuan hidup, Pak. Jangan bikin masalah sih. Yang penting bermanfaat aja, usahain orang lain. ya berarti naik motor jangan laju-laju lah. Nah, itu kemarin salah tuh, Pak. Mau nabrak orang kamu nyusai orang lain, nyusai orang tua. Iya, Pak. Lanjut. Ah, goalnya sih ya semoga sih lebih cepat, lebih enak belajar apa tentang AI, lebih paham teknologi, perkembangan teknologi zaman sekarang, Pak. Nah, Inginnya sih ya itu pintar dalam AI apa kan, apalagi perkembangannya pesat sekali, Pak. mana lagi? Sudah kah? Iya, Pak. Iya, Pak. Loh, belum selesai itu. Oh, apa lagi, Pak? Ntar ya, saya cek Coba lagi, Pak. dibaca. Oh, afirmasinya ya, Pak. Afirmasi ya apa ya, Pak? Waktu kamu itu loh tulang ekor. Apa Ya, Pak. kata waktu tulang ekormu itu loh kena. Oh ya, Pak. Kira-kira apa kalimat-kalimat yang terngiang di kepalamu tuh? Oh, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama lagi, Pak. Nah, pasti tulang ekor tuh bahaya loh itu. 6 bulan, Pak. Nah, itu Kita pasti kamu, jalan. ya pasti kamu pasti lagi down kan itu 6 bulan. Wah, naik Ya, berat badan, Pak. oh kalau kamu down berat badan naik ya. Iya, Pak. Oh, Makan aja, nggak ada olahraga, Pak. oh iya. Nah itulah nggak main poli kau nggak bisa main poli, udah bisa naik motor. Nah Iya, pasti Pak. itu titik terendahmu pasti itu mungkin ya. Bukan Iya, Pak. pasti ya. Siapa tahu ada lagi lah masa-masa terpuruk yang lain mungkin. Oh, ada, Pak. Ditinggal nikah, Pak. Oh iya kak sabar ya. Berarti lah jodoh ya kan. Banyak, Pak. Lanjut. Berarti Allah ngasihkan yang lebih baik pasti. Dan jangan beda agama lagi. Enggak, Pak. Sama-sama Bisa. kuliah. Cuman yang satu
calonnya udah mapan sih Pak. Oh, nggak apa-apa. Berarti ya itu pelajaran lah ya kan. Ya Pak, Berarti betul-betul kuliahnya nih. iya Pak. Makanya harus bisa ini. Iya, ada tugas harus dikerjakan ini. Iya Pak. Makanya semoga lebih baik aja lagi ke depannya ini. Amin, amin. Tadi apa afirmasinya tadi, Rehan? Jangan melakukan kesalahan yang sama lagi Pak. Ah, Dan mengulangi lagi kesalahan itu. pasti diingat terus sudah itu. Yang Iya Pak. melaju-laju naik motor. Walaupun masih agak laju sih Pak, cuman hati-hati sih Pak. Nah, itu istilahnya kesempatan kedua lah, Rehan. Iya Pak. Ya kan? Itu masih beruntung Iya, kan Pak. itu? Masih tulang ekor, Macet, Pak. ya kan? Ya, Kalau nyawanya hilang, Pak. belum nikah. Nikah Pak. Ya, Masih makanya muda tuh. lagi. Iya, itu udah kesempatan kedua itu berarti gunakan memang sebaik-baiknya. Oke, terima kasih Rehan. Semoga kabul ya hajat. Iya Pak. Lanjut. Saya bacakan dari sini aja. Rehan sudah saya fallback. Private punyamu tuh Rehan. Oh iya Pak. Dimas Pangestu. Setelah itu Ali ya. Kalau Ali sudah berteman saya. Setelah Dimas, Ali. Adakah orangnya? Silakan Mas, Dimas. Mas atau Pak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dimas Pangestu, biasa dipanggil Dimas. Tempat tanggal lahir Samarinda, 25 Juni 2002. Suku Jawa, asal Samarinda. Hobi saya mancing. Untuk tujuan kuliah, memperbanyak ilmu perihal pemrograman. Tujuan hidup, bermanfaat bagi orang lain. Untuk goals dalam waktu dekat, insya Allah ya Pak, ini saya ada baru buka ya toko online di Shopee. Nah, insya Allah dalam waktu dekat nih pengennya ya 100 penjualan pertama lah. Amin, amin. Jualan apa tuh? Bantu aminkan ya. Ya, kita bantu aminkan ini. Ya, Apa, makasih Pak. Apa jualannya? Pak, produk percetakan Pak. Nama tokonya Ilmu Kreatif Digital Printing ya, bisa dicari. Oh, percetakan kah? Iya Pak. Kebetulan saya kerja di situ juga kan, jadi sekalian aja gitu. Di mana tempat kerjanya? Jawa. Di Jalan Suryanata Pak. Namanya Print Center ID. Oh, sudah lama kah baru? Sudah, kalau sekarang kayaknya jalan 4 tahun ya. Oh, enggak, Mas Dimas ini karyawannya kah, ownernya? Saya karyawannya Pak. Oh, baru ini kah ke ranah ini e-commerce? Baru itu. Oh, kirain Mas yang punya. Kayak Mas Dimas. Enggak, saya masih karyawan Pak. Ya semoga punya sendiri. Amin, amin. Bisa Amin. ini bisa bikin buku nggak di situ? Nyetak buku bisa nggak? Bikin buku bisa Pak, cuman kalau menurut saya sih price-nya agak tinggi Pak. Kenapa? Mungkin karena bukan fokus ke situ kali Pak. Oh iya, ada paperbook nggak? Paperbook Paperbook nggak ada ya? nggak ada sih. Paperbook itu kalau kalian buka buku, beli buku yang warna ini loh, warnanya agak kekuningan. Komik kayaknya paperbook juga, komik. Yang biasa baca komik. Agak kuning kan? Nggak kayak buku, nggak kayak kertas HPS dia. Enggak, bukan Pak. Ya, itu paperbook. Nggak ada ya berarti ya? Nggak ada sih Pak. Memang setahu saya sih nggak ada di sini yang biasa nyetak buku. Percetakan buku memang. Itu kayaknya Erlangga punya percetakan juga tuh Pak, biasa terbitkan bukuan dia. Iya, enggak paling besar gitu kan. Yang maksudnya yang Iya. startup. Setahu saya nggak ada. Betul. Lanjut. Afirmasi. Afirmasinya, qadarullah wa masyafa'ala biasanya Pak. Artinya
sudah menjadi takdir Tuhan dan Tuhan sudah mengizinkan kita untuk menjalankannya gitu. Masya Jadi ya yang penting hidup aja Pak. Masya Allah. Nah, mantap, mantap. Nah, makasih Mas Dimas. Jadi dari sebenarnya ini konten yang saya namakan Dreams and Hope, dan ini setiap pertemuan perdana pasti begini, ada konten Dreams and Hope. Jadi isinya itu tadi pengenalan yang isinya tentang kepribadian lah, nama sampai ke afirmasi. Nah, tujuannya apa? Yang pertama supaya saling kenal satu sama lain. Karena pernah testimoni lah ya, sebutannya testimoni. Ada salah satu mahasiswa atau inilah yang pernah saya ajar, yang saya pakai ini konten begini, metode begini. Selama sudah berapa berapa lama sudah berapa semester sudah jalan. Setelah saya bikin begini, metode seperti ini, baru itu tahu tentang temannya, tentang satu sama lain, baru tahu setelah ada ini Dreams and Hope ini, konten Dreams and Hope. Berarti kan selama kuliah tuh nggak kenal sama, kurang mengenal kepribadian temannya. Apalagi yang karyawan ini kan, jarang ketemu. Memang mungkin nggak pernah ketemu ya, cuma dari online aja. Tuh. Dan juga yang kedua, kita membantu mengaminkan hajat dari teman-teman kita, ya kan? Dari situ kan tadi mau apa kita bantu aminkan. Insya Allah kabul. Tuh. Amin. Ya makanya betul-betul ininya ngisinya tuh betul-betul, jangan mengada-ngada. Karena Dreams and Hope ini juga ya nggak bisa nyontek lah ya, kan yang tahu tentang kita ya diri kita sendiri. Oke, lanjut. Makasih Mas Dimas. Lanjut Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Reza. Tempat tanggal lahir Samarinda 21 Oktober 2003. Asal saya asli orang Samarinda, suku Banjar. Hobi untuk sekarang ini olahraga kalistenik seperti kayak push up contohnya. Apa itu kalistenik? Apa bedanya sama workout? Kalau workout pasti menggunakan alat. Masa? Kalau kayak gym itu kan masih pakai alat. Kalau Workout kalistenik masih pakai alat juga. apa ya? Pokoknya yang nggak pakai alat lah Pak. Kalistenik namanya ya, tanpa Iya. alat. Tanpa alat. Terus tujuan kuliah ini agar tahu tentang teknologi, tahu tentang pemrograman komputer, dan juga melanjutkan pelajaran dari sekolah sebelumnya. Saya kan dulu mengambil jurusan teknik komputer jaringan di SMK Pratama Samarinda. Itu Pak, tujuan kuliah. Di mana tuh? Di Kemakmuran Pak, Jalan Kemakmuran. Oh iya, jauh. Jauh Pak, di kota. Kota kan Makmuran. Lah, iya Pak, Oh, iya. jauh banget tuh. Kamu Terus di mana, Li? di Sulanata, Oh, kalian di seberang sini. ya, Saya di seberang sini. Jauh juga kamu Surenata ke Kemakmuran. jauh Pak. Dekat sama dua. Ya, lanjut. Ya. Terus tujuan hidup, saya nggak banyak macam-macam. Ini jadi orang yang berguna, baik, nggak nyusahin orang. Itu aja Pak, tujuan hidup. Kalau goalsnya agar bisa tahu ilmu tentang pemrograman komputer, terus tahu bisa tahu tentang analisis data, juga tujuannya Banyak. itu Pak. Ya, sistem informasi. Ya, informasi. Terus goalsnya sudah. Afirmasinya jangan bermalas-malasan. Jika ada satu
hal yang ingin dijalankan jangan sampai ditunda. Oke, mantap. Nanti kalau ada tugas jangan malas mengerjakan tugas. Ya Pak, itu dari dulu sudah saya tanamkan. Jadi apapun tugasnya kerjakan aja. Kerjakan Pak, gas. Gas lah ya. Oke, ada lagi kayak ini yang mau masuk? Udah ada, Mas Ali. Halo, Mas Ali. Ada yang mau masuk lagi? Ada yang mau join? Udah ada ya karyawan ini. Nggak ada Pak. Apa nanti saya upload di anu kok ini, insya Allah di YouTube saya nanti. Coba aja dia follow. Ini linknya otomatis Pak, jadi siapa yang mau masuk langsung masuk, nggak perlu saya izinkan. Oh iya. Ya Pak. Nah, alhamdulillah sudah ya perkenalan tadi ya. Nah, sekarang lanjut tentang kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan kita 3 mata kuliah ya. Ini kalau misalnya kita nih ya, kalau misalnya offline, ini kontraknya kalau misalnya offline ya. Offline itu bentar lu. Mas Ali, seingat saya angkatannya Mas Ali itu ada juga yang badannya besar-besar tuh. Nggak ada kah sudah? Ada Noval, Pak. Hah? Ada Pak Wasif. Apa namanya? Ada. Noval. Berarti Bapak Noval. anu karya. Iya Pak. Ya Pak. Oh itu ya yang keempat ya. Iya. Oh ini nggak ada dia ya. Nggak tahu. Itu tumben sih Pak. Nggak, Pak. Tumben, biasa rajin Pak. Oh itu yang sering saya lihat kalau dia anu di kampus. Mas Ali Iya. sama Mas Noval. Pernah masuk kelas Bapak kan? Yang mana? Ada di waktu kami di semester 1. Dia masuk lewat belakang di lantai 2. Apa tuh? Mata kuliah ke apa? Kuliah ke apa? Kuliah nggak salah. Dia apa? Masuk aja gitu di kelasnya Najmi, kalau nggak salah. Oh iya kah? Iya pernah dia masuk. Ngapain? Nggak tahu. Memang kayak gitu orangnya. Kepoan. Oh, ya sudah lah, lanjut. Novel ya. Ini kontrak perkuliahan ya. Kalau saya ngajar itu, saya minta itu di awal itu ada tilawahnya. Oh di awal kalau jam-jam ini sih, jam awal ya. Enggak anu sih kondisional sih. Tapi biasanya saya minta sebelum mulai itu kita tilawah dulu, tilawah di awal perkuliahan. Kemudian di depan tuh diisi ya. Di depan itu sab-sab terdepan tuh diisi dulu. Kemudian kalau saya boleh terlambat, teman-teman boleh terlambat, tapi yang pasti adalah teman-teman yang on time dengan teman-teman yang terlambat itu nilainya pasti beda. Saya bukan tipe dosen yang memberikan nilai itu sama rata, sama rasa. Karena ya tiap orang kan beda-beda ya, beda skill-nya, beda kedisiplinannya. Nah, nggak mungkin sama kan. Kalau mau minum ya silahkan. Cuma saya tidak memperbolehkan makan kalau lagi kuliah. Ya Pak. Nah, kalau sistem belajarnya itu presentasi, ya. Kemudian fokus memperhatikan, mencatat, kemudian menyimpulkan, dan terakhir kuis. Kalau teman-teman tanpa keterangan lebih dari tiga kali, ya jaga lah itu sih ya. Pasang kuda-kuda itu. Kalau lebih dari 3, nah, jadi jangan sampai lah tanpa keterangan. Nah itu kalau reguler. Kalau hadir itu kalau kontrak belajar kalau reguler. Kalau karyawan online ya, kalau online itu semua tugas harus dikerjakan. Nah, karena saya rekap tuh nanti tugas-tugasnya di Google Classroom. Saya pakai Google Classroom. UTS, UAS itu dikerjakan. UTS dan UAS itu jangan sampai dikerjakan karena itu nilainya tuh pasti jelek sudah kalau UTS, UAS itu kosong, pasti jelek.
Karena nilainya tinggi tuh, presentasinya tinggi, UTS dan UAS. Kemudian konfirmasi secepatnya tentang kehadiran, tentang nilai tugas, tentang nilai tugas, ujian, nilai UTS. Nah itu jangan diam-diam aja gitu loh. Nilai tugas, nilai ujian, UTS itu cepat-cepat dikonfirmasi, jangan sudah di ujung tanduk, bahkan sudah lewat batas kami sebagai dosen itu menginput, sudah lewat batasnya, sudah lewat deadline, baru nanya nasibnya gimana. Jangan ya. Kalau memang ya tanya aja gitu loh. Kalau memang ada teman-temannya kan pastilah ada perasaan inilah, feeling kayak, kayaknya aku ada tugas yang belum gitu loh. Nah itu tanya aja gitu ya, atau dicek lagi gitu, nah sudah ngumpul atau belum. Tapi di classroom itu insya Allah ya gampang aja lah kan. Ya dilihat aja di classroomnya sudah ngumpul atau belum. Nah itu kehadiran, nilai tugas, UTS, UAS itu cepat-cepat dikonfirmasi itu, jangan terlena dengan yang lain. Nah itu ya diperhatikan tuh. Nah kemudian karena ini gabung dan online ya. Nah ini unik nih di tempat kalian ini ya, digabung dan masuk di online. Teman-teman perlu perhatikan ini. Jadi dalam saya selama pengalaman saya kuliah dan juga saya pernah dikasih wejangan sama dosen S2 saya dulu. Kata dosen saya, apapun tugas dari dosennya, kerjakan aja. Wejangan dari dosen saya kayak gitu, dosen S2. Katanya, ya itu tadi. Pokoknya apapun tugasnya kerjakan aja. Toh nanti lulus juga. Nah itu. Tuh jangan dari dosen saya, dan itu saya ingat terus. Apa bedanya mahasiswa S2, ini yang saya alami ya, S2 dan di Jakarta, S2 dan Jakarta ya, mahasiswa S2 Jakarta. Apa bedanya dengan pengalaman saya mahasiswa S1 Samarinda? Bedanya yang saya rasakan adalah di saat saya S2 dan punya teman-teman orang-orang sana, orang Jakarta, mereka itu prinsipnya kurang lebih sama kayak tadi, mengerjakan apapun tugasnya. Relate ya, relate. Jadi menurut saya bedanya kalau misalnya saya dulu S1, saya tanya sama teman saya, gimana tugas ini? Kalau jawabannya nggak tahu, nggak ngerti, teman saya itu betul-betul nggak tahu, betul-betul nggak ngerti, tidak dikerjakan. Beda sama teman saya waktu S2 di Jakarta. Kalau saya tanya teman S2 saya, gimana ini tugasnya, sudah atau belum? Saya bingung juga Pak. Bingungnya mereka itu tapi tetap dikerjakan gitu loh. Paham nggak ya? Bingungnya orang sini, S1 di sini, bingung itu nggak dikerjakan sama sekali. Beda kalau orang S2 yang di Jakarta itu ya. Berdasarkan pengalaman saya, mereka bingung tapi dikerjakan gitu loh. Itu sudah sering lah saya lihat. Coba lihat Pak, ini Pak, tugasnya. Ngerjakan. Teman saya itu bingung tapi ngerjakan. Beda waktu saya S1, bingung itu nggak dikerjakan sama sekali. Nah itu. Jadi intinya ya tetap dikerjakan aja. Ya semampunya lah, semaksimal mungkin. Tugas apapun itu ya dikerjakan aja. Ya lulus juga, akhirnya alhamdulillah lulus juga. Itu. Yang kedua, semester berapa sudah kalian ini? 2. Semester 4. 4. Ya, baru 2 tahun lah ya. Iya di pertengahan jalan lah sudah. Oh. Jadi bedanya kuliah sama sekolah, kalau kuliah itu dosen
hanya mengarahkan. Ibaratnya kalau teman-teman itu mau makan, kami hanya mengarahkan, di sana piringnya, di situ sendoknya, di situ telurnya. Nah, gitu ya. Kita ngarahkan aja. Nah, kalau mau ambil sendok ke kanan, mau ambil piring ke kiri. Kita nggak nuntun kalian lagi, nuntun, "Ayo sini ikut saya, ini, di sini ininya." Nah, kita tuntun, kita hanya mengarahkan aja. Jadi teman-teman itu, eee, setelah diarahkan harus mengeksplor sendiri. Apalagi nih teman-teman IT nih ya, informatika, apalagi teman-teman IT. Kalau teman-teman, memang suka ngoding, kalau memang misalnya teman-teman suka ngoding, insya Allah teman-teman itu ngulik sendirilah masalah ngoding itu, tanpa disuruh kalau memang suka ya. Beda sama yang memang nggak ada minat di situ. Kalau memang teman-teman tuh suka desain, nggak disuruh pasti ngulik sendiri. Nah, eee, programmer, orang-orang, developer, programmer, web developer, desainer grafis, kalau memang dia, sukanya di situ, ya dia pasti ngerjakan, maksudnya pasti dia ngulik sendiri gitu loh, di luar jam kuliah. Nah, jadi, kalau setahu saya kalau memang orang itu suka ngoding, ya pasti ngoding juga di luar ini. Kalau memang nggak suka ya berat ya, karena kalian nggak bisa lah kalau berharap nih di bangku kuliah gitu ya, mau hebat ngoding itu menurut saya sih, mmm, nggak bisa terlalu berharap lah di ini, di bangku kuliah maksud saya. Kayak gini, tatap muka begini, kalian mau pintar ngoding misalnya ya, tapi berharap sama sama pembelajaran kayak gini aja nih, sera saya rasa sih sulit. Kalau teman-teman setelah hadir di perkuliahan, teman-teman nggak ngulik sendiri, sulit sih setahu saya. Ya coba aja lah dipikirkan. Kalau teman-teman memang suka ngoding, suka desain, kan masih masuk juga kan desain UI UX, desain grafis kan masih masuk di situ. Kalau memang teman-teman suka, pasti di luar mata di luar jam perkuliahan pasti teman-teman ya bikin-bikin apa gitu, project apa. Kalau memang suka. Jadi yang saya tekankan adalah, jangan berharap jangan berharap, pintarnya itu di dalam kelas ini aja. Kalau teman-teman mau, eee, pintar, mau hebat di luar kelas ini harus diekspor juga kemampuannya, apapun itu. Kalau teman-teman suka data mining, suka, eee, main web, aplikasi di luar jam kuliah, ya dieksplor. Karena memang begitu kalau kuliah, kita nggak bisa berharap dengan dosen. Dosen hanya bisa mengarahkan aja. Karena memang nggak bisa kan kita, berharap sama makhluk itu kan nggak bisa ya kan. Kalau kita hubungkan ke agama kita kan. Nah nah sama juga itu, ya kita dengan diri kita sendirilah ininya. Untuk sistem perkuliahan di, eee, online, ya sementara ini sih kalau saya, via Google Classroom. Jadi nanti saya kasih nanti tugas via Google Classroom. Kemungkinan itu teman-teman saya minta membuat presentasi masing-masing lah, insya Allah masing-masing tentang materi nanti yang saya kirimkan. Nah, saya nggak mau ya teman-teman itu presentasi
bukan presentasi sih sebenarnya kalau cuma bikin video terus cuma kata-kata gitu ya. Misalnya nih, desain grafis. Desain grafis adalah bla 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 bla. Kata-kata doang, paham kan? Ya kayak ini, kayak pakai Canva gitu ya, pakai bikin slide pakai Canva, masukkan musik, upload di YouTube. Saya nggak mau yang kayak gitu. eh Apa ya? Sama aja sih kayak kayak anak sekolahan ya. Anak sekolah kan bisa begini begitu. Saya maunya itu ada ini, minimal ada VO-nya, voice over-nya. Voice over minimal. Tapi kalau mau lebih bagus ada ininya, ada facecam. Itu lebih bagus lagi. Kan presentasi ya. Kalau kalian cuma ngirim yang kayak tadi saya sebutkan itu ya video pendek aja, paham ya? Beda, beda teman-teman. Teman-teman kalau cuma ngedit begitu aja kayak yang saya bilang tadi, dengan kalian itu pakai minimal voice over, apalagi pakai facecam, pasti teman-teman itu belajar. Minimal teman-teman tuh baca lah, ya kan? Next levelnya ya teman-teman memahami. Pasti beda kalau apalagi pakai facecam ya. Kalau teman-teman itu menjelaskannya itu membaca dengan teman-teman menjelaskannya dengan pemahaman teman-teman sendiri. Kan baca teks, ya kan? Ya pasti beda lah terpaku dengan teks, ya kan? Matanya lihat ke teks terus. Tapi kalau teman-teman itu metodenya memahami materi kemudian di-record, nah itu pasti beda kan? Lebih leluasa lihat kamera gitu. Tuh, itu perlu di-highlight. Saya nggak mau kalau kontennya itu cuma video pendek, kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat dengan musik kumpul. Ya nggak bisa lah itu, ya kalian juga yang nggak dapat insight-nya nanti kan. Nah, jadi nanti itu tugasnya adalah teman-teman buat konten di YouTube, nanti teman-teman buat konten di YouTube, nah nanti saya cek di situ. Kontennya yaitu presentasi tentang materinya nanti saya bagikan. Kalau UTS, UAS itu saya belum bisa pastikan, bisa jadi nanti UTS atau UAS itu lisan, bisa jadi, atau dalam bentuk penugasan, bisa jadi. Saya lebih suka sebenarnya kalau UTS, UAS itu lisan karena ya kalian nggak bisa nyontek, ya kan? Kalian nggak bisa nyontek dan itu lebih menurut saya lebih real, the real you, ya kan? Nah itu lebih lah, lebih transparan kalau ini. Kalau kalian apa? Kerjakan soal ya kalian lebih pintar lah dibanding saya lah kalau kerjakan soal. Banyak tools-toolsnya sudah, banyak AI yang bisa bantu ya kan. Nah itu berarti nanti penugasannya melalui Google Classroom. Nanti saya kirim linknya. Nanti berarti nanti itu ada 3 link Classroom tuh. Desain grafis dan 2 mata kuliah. Jadi nggak perlu ini lagi, nggak perlu kita meet. Jadi kalau saya cukup ini aja mengerjakan tugas, makanya tugasnya dikerjakan semua. Siap-siap ini aja kalau UTS atau UAS bisa jadi nanti lisannya ini face to face sama saya online ya, kan bisa video call, pakai Telegram atau Meet begini kan bisa. Itu yang kalian prepare. Gimana? Gimana? Mas Ali? Berarti Pak, di perkuliahan ini lebih banyak di classroom daripada pertemuan seperti ini. Iya. Iya. Oke Pak, paham Pak. Nanti nanti kalian mumet. Kalau sama saya versi santai lah, versi light. 3 mata kuliah lagi ya. Nah,
Itu yang penting kalian teman-teman kerjakan tugasnya ya. Itu sudah saya permudah itu. Tugasnya dikerjakan, UTS UAS jangan lupa dikerjakan juga. Dan itu ya kontennya jangan cuma video pendek. Nah, saya terima kalau cuma sudah di YouTube video pendek aja lagi. Pakai voice over lah minimal dijelaskan gitu loh. Opo? Pak. Kenapa Rehan? Minimal berapa menit Pak? Kalian tahu nggak kalau di YouTube berapa ininya yang bagus durasinya? Enggak? 10 menit apa? Ya 10 menit. Ya 5 menit lah minimal. Kalian pernah bikin lah, pasti pernah ya bikin 5 menit itu kayaknya lama betul loh. Iya, Kenapa? betul. Ya kan? Saya belum pernah bikin Itu sampai sekolah. 5 menit Pak. 5 menit. Ini jadi itu kalian dari situ kalian coba. Yang pertama saya minta kalian dari situ belajar inilah apa menguasai materi. Walaupun ya jangan anggap remeh lah bikin konten begitu. eh YouTuber, konten kreator tuh banyak mereka storytelling loh. Yang banyak ini, ya kan? Kayak apa nih storytelling? Apa Ren? Storytelling? Korean Rumit. Ya Korean Rumit. Siapa lagi? Banyak lah. Siapa lagi Ren yang Najio Omara. Ya, banyak Tambojun. lah. Siapa? Storytelling. Siapa lagi ya yang anu tuh? Tuh. Siapa ya yang orang Aceh tuh? Storytelling lah intinya. Dan dari situlah kalian belajar coba tipis-tipis storytelling coba. Kalau kalian mau lebih bagus nilainya pakai facecam dong. Kalau mau ini kan jadi anu tipis-tipis jadi apa mengarah ke inilah YouTube apa YouTuber gaming kan yang live streaming. Ya Pak. Ada hikmahnya itu kamu kasih tugas kayak gitu. Bikin konten begitu, belajar bikin konten. Ya Pak. Kalau semakin kreatif semakin bagus nilainya. Ya saya inilah lihat effort kalian lah. Kalau makin effort ya makin bagus nilainya. Effort. Belajar coba anu lah. Tapi di sini ada YouTuber gak di sini? Jangan ada YouTuber lagi di sini. Nggak ada Pak. Ah, masa enggak ada. Enggak ada yang 1000, 2000, 50.000 subscribernya. Siapa tahu ada. Nggak ada, Pak. Nah, 10 aja nggak kena. oh iya kan. Oh, enggak, biasanya yang apa yang sudah ribuan itu diam-diam aja juga orangnya. Kalau dicek YouTube-nya subscribernya lumayan ribuan. Nggak kelihatan gitu loh orangnya. Nggak kelihatan. Maksudnya biasa-biasa aja. Tapi pas dia subscribernya lumayan. Itulah berarti kalian sebenarnya lebih ke ini sih belajar bikin konten ya kan, ngedit, coba public speaking juga sih sebenarnya. Storytelling. Banyak lah itu ini yang bisa kalian ulik di situ. Kalau bagi teman-teman yang belum pernah ya punya YouTube tapi nggak pernah bikin konten, ya kalau di awal-awal ya memang bikin aja lah pokoknya nanti semakin dibagusin ininya. Saya nanti lihat nilai juga kok bagaimana kalian apa perkembangan konten kalian itu di desain grafis apa. Kan bisa juga konten itu kan bukan cuma kayak yang saya bilang tadi, kayak cuma pakai Canva ngomong gitu ya, pakai VO, voice over. Kan bisa juga kalian bikin tutorial langsung gitu ya, langsung tutorialnya misalnya desain grafis. Ini saya misalnya jelaskan tentang membuat vektor ya kan. Di awal-awal apa mungkin slide dulu ya kan. Slide sebentar langsung hands on praktek kan bisa. Intinya ya namanya konten tuh saya nggak bisa batasi kayak apa. Tergantung kalian ngeksplornya gimana gitu kan, atau langsung ini hands on langsung pakai Corel gitu, pakai Photoshop. Desain misalnya kalau desain grafis. Itu loh belajar ini yang di kelas aja. Di explore gitu loh skillnya. Siapa tahu teman-teman itu ternyata lebih
ke apa desain grafis, lebih ke UI UX. Kita kan nggak tahu. Coba tahu gitu. Lebih ke multimedia mungkin. Nah, kan itu. Jangan ini ya, jangan pakai AI buat ini. Banyak sudah saya tuh tugasnya pakai AI aja. Aduh, yang pakai voice overnya AI juga. Lah, janganlah begitu. Masa kirim tugasnya begitu lah. Apalagi kalau ini apa? Kan YouTube ya, 5 menit minimal lah. Gimana? Sudah pernah bikin konten belum sebelumnya dari tugas? Belum pernah Pak, belum pernah. 2 tahun sudah kuliah. Pernah dulu Pak, mata kuliah fisika dulu pernah dulu. Iya. Kamu bikin aja kan, slide biasa kan? Oh iya Pak, itu Boleh, biasa Pak. Pak. Saya pakai facecam juga. Iya kah? Wah, bagus ya. Kamu tuh Rehan berarti? Iya Di Pak. semester 3 ada juga Pak. Hah? Kenapa? Di semester 3 man sempat buat presentasi buat video presentasi pakai facecam. Mata kuliah microcontroller. Oh, siapa dosennya? Pak Dani. Oh, keren. Pak Dani Subakti. Ya, itulah. Ya, kalian coba inilah ya, kreativitas kalian. Ya setiap orang tuh punya inilah ya, punya ide masing-masing, mau yang apa langsung kayak gini, facecam gini ya kan, atau misalnya ada facecamnya di atas, di sudut di mana di mana gitu ya, ada slide presentasinya, kan macam-macam lah ya. Saya mau lihat kreativitas kalian lah. Nah, masalahnya ini kelas karyawan nggak ada yang datang ini. Saya dari kelas karyawan, Pak. Oh iya kah? Loh, Iya. katanya 4 nih, Li. Dimas lain ya? Arista. Oh, Arista, tadi. Nopal. Ya, Wah. Arista, Nopal, saya, Rehan. Itu berempat. Oh, Mas Dimas saja. Tapi bagus kalian nih on cam. Gitu dong. Mas Dimas, rajin dia Pak. Oh iya kah? Dan Rajin. ya kan anu aja nih. Berkeduk aja karyawan ini. Asli, Pak. Asli karyawan ya? Iya. Oh. Oh ya, di percetakan itu ya. Di percetakan. Oke lah, ada yang mau ditanya lagi enggak? Ini Pak, masalah kartu seminar software-nya ada nggak Pak? Belum dikirim varian enggak kamu? Belum. Oh, padahal sudah saya bikinkan loh, dikirim varian. Nanti lah saya coba tanya varian dulu bagaimana apa maksudnya itu sudah siap di kah? Di-share kah atau belum? Intinya datang. Oke. Kamu kemarin tuh sudah datang loh, Ali. Sudah, waktu sempro tuh juga datang. Nah, enak deh kamu. Kamu cutting itu bebanmu tuh. Kamu harus mengayomi teman-temanmu itu. Kamu ujung tombak itu kalau kamu nggak bagus, nggak kuliah nanti teman-teman. Betul tuh Pak. Ya kamu lah, contoh lah ya kan? Pasti cutting tuh ditanya-tanya itu kalau ada apa-apa. Berarti sudah kamu tuh ya sempro sama sempro. Tadi saya ada rapat juga sama Varian tadi siang sama Varian sama Pak Usnad. Ini jadi masa transisi kan Varian mau pindah ke Unmul kan. Jadi masa transisi saya lah diminta sama Pak Kusnadi gitu. Dan nanti peralihannya mungkin nanti mulai ke saya, ke Pak Kusnadi kalau ada apa-apa. Karena Varian kan mulai ini sudah terus ini ke Unmul pengadministrasiannya. Nah, jadi saya juga sebenarnya minta kerjasamanya juga sama teman-teman ini. Nah, kalau teman-teman bisa kerjasama ya saya juga bisa kerjasama gitu kan, kita saling bantu aja lah. Tuh, jangan lupa nah YouTube-nya ini Rodi. Sudah Pak. Sudah Pak, sudah di subscribe. Bikin dulu kamu akun-akun. Banyak akun Pak, ada lagi Pak. Sabar Pak, ada akun saya. Akun-akun ini bazar coba di tuh biar bisa live streaming. Nah, biar Dimas itu bisa dia nonton seminar nanti. Harus loh, kamu Dimas
syaratnya seminar harus ini nonton live streaming kakak tingkat. Kan Iya Pak. kan nggak bisa langsung ke kampus kan. Iya nggak bisa. Jadi syaratnya itu nonton video ininya live streamingnya sebagai biar tahu nanti nggak bingung kalau mau seminar gimana ngapain. Itu loh. Dari sekarang kalian ini ya sudah mulai inilah mulai apa ya? Dicari tahu gitu loh passionnya kemana, ke website kah, aplikasi kah, data kah. Nanti tuh jangan nanti buat skripsi kan nanti sudah semester atas nggak tahu minatnya kemana gitu. Itu ya, sudah mulai kemana minatnya nih buat skripsi tuh. Jadi nanti kalau sudah tahu minatnya, teman-teman fokus di situ ngulik sudah. Kalau minatnya itu data, fokusnya data sudah. Minatnya website, sudah nguliknya website. Gitu loh. Iya, jadi di luar perkuliahan itu yang diulik terus lihat info terbaru. Oke, ada lagi enggak? Ada sih Pak. Nggak ada ya. Nah, berarti sudah paham lah. Kita di ini aja di Google Classroom aja ininya. Jadi nggak perlu ini lagi. Kecuali memang ada sesuatu yang penting yang perlu disampaikan, nah baru kita meeting lagi. Kalau enggak di Classroom aja. Dan diingat di Google Classroom itu wabil khusus kalau saya itu ada deadline-nya, ada deadline jamnya. Biasanya jam 12 malam kurang semenit itu saya biasanya. Jangan lewat, karena kan ada notifnya kalau lewat dari jam itu. Ngumpul tugasnya lewat dari jam itu kan ada notifnya di saya. Telat. Nah itu. Dan ini juga kalau ada dosen-dosen yang lain pakai Classroom, teman-teman mohon diperhatikan deadline pengumpulannya. Kalau memang dosen itu biasanya kalau saya sih ada ya deadline pengumpulannya itu. Coba diperhatikan betul-betul kalau ada tugas di Classroom itu. Dia ada deadline-nya enggak? Kalau enggak ada kan ya ya kan. Kalau ada itu ya itu berarti harus sesuai ini, jangan lewat deadline. Oke, itu saja dari saya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang meluangkan waktunya pada perkuliahan malam ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, kalau lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.